Semakin jelas beda kepemimpinan Jokowi dan Prabowo. Prabowo jelas tak butuh buzzer, sementara Jokowi hingga pensiunan pun masih gunakan buzzer untuk citra politiknya yang seakan memburuk. Parahnya dia gunakan uang negara untuk memberi mereka insentif lewat komisaris BUMN. Tak heran jika Megawati geram dan berpesan kepada Pak Prabowo agar singkirkan para buzzer Jokowi atau termul yang cuma bikin gaduh dan sebabkan perpecahan. Mereka ini kemudian malah jadi komisaris atau jadi pejabat di pemerintahan gitu. Dan ini kan jelas ini cara-cara yang nggak benar ya, menggunakan uang negara, uang pajak rakyat untuk permainan politik yang nggak bermutu gitu, yakni para buzzer ini. Iya benar Ibu Mega, buzzer itu identik dengan Jokowi sebetulnya. Dalam 10 tahun itu kekuatan pencitraan Pak Jokowi itu didasarkan pada buzzer. Dan kita melihat bagaimana kualitas perbuzzeran ini justru mendangkalkan debat publik. Buzzer itu mengerubuti dan berupaya untuk menjaminkan bahwa Presiden Jokowi itu masih berguna hari-hari ini. Jokowi itu adalah tokoh demokrasi segala macam. Jadi kita mulai lihat juga dugaan banyak orang, mereka yang memperhatikan lalu lintas di dunia medsos tahu bahwa buzzer itu dalam 1 minggu ini lagi panen. Mungkin habis terima amplop maka dikerahkan. Jadi kelihatannya Ibu Mega juga mengerti bahwa politik Indonesia itu jadi buruk karena dikuasai oleh buzzer. Jadi semua yang sifatnya ideologis pasti tidak mungkin diselenggarakan melalui perbuzzeran. Semua yang sifatnya argumentatif pasti tidak mungkin diandalkan pada buzzer itu. Dan karena tidak mungkin diandalkan, maka buzzer itu mengambil alih hoax, mengambil alih post truth. Jadi kelihatannya Ibu Mega mengerti bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi buzzerism. Ideologinya adalah amplop dan peralatan politik untuk mengembalikan kedudukan dominan dari Presiden Jokowi. Pasti akan dia lakukan terus, karena tidak mungkin Presiden Jokowi berhenti cawe-cawe karena dia punya semacam ambisi atau semacam telos artinya ujung dari perjuangannya dia untuk menempatkan Gibran sebagai presiden nanti itu. Karena hanya dengan kedudukan Gibran sebagai presiden maka dinasti Jokowi itu bisa bukan sekedar diteruskan tapi dilindungi dari kemungkinan kasus dipersoalkan. Ini sekali lagi adalah sebuah tanda bahwa mungkin di eranya Pak Prabowo udah nggak butuh relawan, cara berpolitiknya sudah berbeda, sehingga setelah ini para relawan-relawan politik bisa bubar. Itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mengambil jalan yang berbeda dengan Joko Widodo. Jadi Presiden Prabowo nggak melihara buzzer dan juga nggak mengkriminalisasi lawan-lawan politiknya melalui undang-undang ITE. Sebenarnya eranya era baru itu, tapi kan tetap saja di kekuatan Pak Jokowi masih terus cawe-cawe. Dan dia juga tentu dengan kekuatan uangnya dia masih terus bisa mengerahkan buzzer. Oke, jadi kita masuk pada tahap baru bahwa secara kualitatif tentu keputusan pemberian gerasi dan amnesti itu langsung bertentangan secara diametrikal dengan kebiasaan rejim sebelumnya, yaitu membunuh karakter orang, mengkriminalisasi, menjebak melalui sebut aja dendam politik dijebakkan untuk dijadikan hukuman melalui prosedur pemidanaan. Jadi semua itu saya kira sudah selesai, maka kita jemput era baru. Dan tentu Pak Jokowi sebagai mantan presiden menganggap bahwa dia masih harus mengendalikan dan ambisi itu tidak pernah berhenti. Jadi Presiden Prabowo sebetulnya sedang mengupayakan satu tindakan radikal untuk membuktikan bahwa kehidupan kita itu betul-betul kembali pada demokrasi itu. Salam makasih. Salam makasih. Kapanpun. Jadi masih banyak relawan-relawan yang sekarang itu masih berjuang untuk menjadi komisaris. Ya datang ke bosnya, datang ke elitnya gitu ya, ya membujuk, ya mencari muka gitu ya, dan kemudian akhirnya jadi komisaris gitu ya. Bahagia sekali karena mendapatkan banyak sekali fasilitas dan gaji yang sangat luar biasa, nyaman gitu kan. Yang gak usah disebut lah, intinya ratusan juta sampai miliaran rupiah setiap bulannya gitu ya. Tapi setelah perjuangan yang begitu panjang itu, setelah sikut kanan kiri gitu ya, beradu dengan teman-teman relawan yang lain, tiba-tiba hari ini tantimnya dihapus. Jadi
kelihatannya bagus betul Ibu Mega memberi semacam sinyal bahwa perbasaran itu ada perusak demokrasi. Orang tidak berdebat berdasarkan gagasan, orang tidak berupaya untuk berselisih paham berdasarkan argumentasi, tapi berdasarkan sentimen. Dan sosial media memang dikuasai oleh buzzer, dan itu penanda pertama bahwa demokrasi kita itu merosot ke tingkat yang sekedar demagog. Demagog artinya orang yang ngoceh terus-menerus, tapi nggak ada poin tuh. Harusnya kita selenggarakan politik yang pedagogis, bukan yang demagogis. Iya, memang iya Bung Rocky, kalau kita amati belakangan ini, bersamaan dengan ramainya soal ijazah palsu dan pemakzulan Gibran itu, aktivitas buzzer itu mulai meningkat lagi. Ini, dan biasa para netizen nyebutnya mulai cair ini. Angga. Ya, jadi komisaris tuh enak banget gitu. Tapi tahun ini kabar buruk kepada semua pihak kelompok relawan yang selama ini memburu kursi komisaris. Karena kalian kayaknya sampai 5 tahun ke depan atau setidaknya sampai tahun 2029 tidak akan seenak sebelumnya gitu. Jadi para buzzer ini atau follower atau apa namanya, tremul itu singkatan dari apa ya? Peternakan multiguna, oke, apalah itu. Nah, kita mulai membaca bahwa banyak kalangan yang meneliti melihat bahwa sosial media kita itu cloud dan kegiatan di dalam internet, terbaca aktivitas buzzer itu meningkat. Itu artinya ada uang yang turun, kan buzzer tidak mungkin bekerja tanpa uang. Jadi terlihat bahwa money politics juga beredar hari-hari ini. Untuk apa? Ya mungkin untuk mencegah pemakzulan Gibran, dan kemarin Pak Gibran bertemu dengan mantan wakil presiden Pak Tri Sutrisno, dan tentu itu adalah bagian dari upaya Pak Jokowi untuk menangkap sinyal mutakhir dari soal pemakzulan Gibran ini. Tapi lepas dari itu, kita balik pada soal konsultasi yang ditengarai oleh PDIP melalui Ibu Mega, yang melihat bahwa merusak betul kehidupan, bukan saja kehidupan intelektual kita, tapi kehidupan nilai-nilai demokratis kita. Kalau negeri ini dikuasai oleh para buzzer, tentu buzzer punya fungsinya tuh. Tetapi memfungsikan buzzer itu artinya ada orang yang sekedar ingin dengan kemampuan demagognya itu menguasai politik Indonesia. Jadi perbuzzeran hari ini betul-betul sempurna karena ada kondisi yang mulai terlihat kepanikan dari istana karena ada sinyal bahwa Presiden Prabowo mungkin sudah tiba pada semacam wisdom bahwa politik harus dipisahkan dari hukum. Hukum harus steril dari politik. Nah, yang kita sebut hukum tidak steril dari politik tentu zaman sebelum Prabowo, itu zaman SBY. Zaman Jokowi. Selama 10 tahun itu kriminalisasi. Mereka yang berselisih itu dihadapkan pada tuntutan hukum. Kan itu buruk. Prabowo tak pakai buzzer, beda dengan Jokowi. Memasuki 6 bulan pemerintahannya, beragam isu kerap menghadang pemerintahan Presiden Prabowo, namun berhasil diatasi dengan baik. Pegiat sosial media di Dr. Taufi Fauzia Tiasumah atau Dr. Tifa menilai perbedaan mencolok gaya kepemimpinan Prabowo dengan Presiden ke-7 Jokowi alias Joko Widodo dengan adalah terkait pemanfaatan jasa buzzer alias pendengung. Dari pandangan Dr. Tifa, para buzzer bayaran tersebut sejauh ini masih setia menjaga Jokowi dan Wapres Gibran.